Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hoshi Hamdalah. Ini saya ada di kebun di daerah Purwokerto ya. Ini kebun yang saya tanami ya, tetapi bukan milik saya. Nah, ini kita seminggu ini rutin hujan teman-teman. Jadi ini ada banyak tanaman ya. Tanaman ini sebenarnya ini dulunya belumbang teman-teman ya, kolam ikan ya. Kan bisa kita lihat ini di bawah ya. Jadi ini itu dulu sering kena air, dan akhirnya tanaman-tanaman apa saja yang saya pilih saya tanam di sini ya. Pertama itu pisang teman-teman. Pisang itu kuat ya, karena dulu saya berbagai macam tanaman itu gampang busuk ya. Ini ada pisang ya. Pisang itu cukup kuat untuk terendam air ya, walaupun banyak penyakitnya juga, tetapi cukup tahan lah. Ini alpukat ya, alpukat tidak terlalu kuat ya, tetapi kalau menanam di tempat yang seperti ini posisi harus lebih tinggi teman-teman dari sini ya. Ini seminggu ini, nah lihat nih, itu penuh dengan air teman-teman. Itu kalau musim ya, kalau sehari 2 hari hujan ini enggak ada air teman-teman, tapi kalau seminggu seperti ini air tuh terus ada seperti ini ya, bisa semingguan ini ada air ya. Jadi untuk antisipasinya itu kita harus menanam tanaman yang tidak terlalu kuat dengan air itu di posisi yang lebih tinggi teman-teman. Kan kita harus paham ya, maksudnya ketika rutinitas tahunan itu air seberapa, nanti kita posisikan tanaman ini harus lebih tinggi teman-teman. Nah ini ya, ini pun sirsak, ini pun rubuh mungkin karena bawahnya itu langsung air ya. Nah, seperti ini ya, ini full air nih. Ini kita keduk di sini nggak sampai 20 cm ini ya. Ini sudah ada airnya teman-teman. Kita lihat ini, kita juga nanam talas ini di sini ya, di dalam air itu teman-teman, kena rendaman air ya. Nggak masalah ya, karena talas juga kuat ya. Yang penting belum ada isinya, jadi belum busuk ya. Saya pikir belum busuk ya buahnya ya. Kalau tanamannya busuk kan masih ada penggantinya. Nah ini air terus mengalir teman-teman dari bawah tanah ini. Nah ini kan dari bawah tanah ya, terus mengalir ini dari bawah tanah ya. Ini seperti ini nih. Nah ini posisinya itu, sana itu nggak ada kolam, nggak ada apa ya, jadi air terus mengalir. Nah ini talas pun cukup kuat ya. Kalau teman-teman yang punya lahan-lahan yang gampang terendam banjir, itu baiknya menanam talas, itu cukup baik ya. Ini sudah semingguan lah ya, ini air terus di sini nih, dan tanamannya itu masih bagus ya. Nanti kan karena talas ini kita posisi buah nanti ke atas, nanti kan ini air segini ya, nanti kan buah sekitar sini lah ya, tahan umbinya ya segini ya. Jadi nanti insya Allah nggak bakal kerendam umbinya, karena ini masih kecil ya, belum ada umbi. Nanti kalau sudah besar kan kita uruk ya, uruk segini kan nanti umbinya aman ya kalau misalnya terendam air ya. Ini kan karena di posisi awal musim hujan ya, jadi hujannya masih besar-besar ya, masih seminggu sekali, seminggu bisa setiap hari ya maksudnya. Nah ini pun seperti ini ya. Ini kan sudah pernah saya videokan ya, yang perbedaan talas pertama 1 dan 2 ya. Ini di video itu kan nggak ada air ya, ini sudah ada air segini nih, sampai yang talas kedua, talas pertama 2 itu sampai terendam air ya teman-teman ya. Ini mungkin bisa busuk ya, nanti kita akan kita perlihatkan kalau sudah saatnya panen ya. Nah ini tanaman-tanaman ini kuat ya. Lalu tanaman apa lagi nih teman-teman ya, ini kita tetangga sebelah ya, kebun tetangga sebelah, tanaman apa yang beliau tanam tetapi di tempat yang banyak air. Nah ini pohon kelapa teman-teman, pohon kelapa ini kuat dengan air ya. Ini sudah sering kebanjiran, ini bisa lebih tinggi dari
pohon kelapanya ini bisa, bawah itu pohon kelapa itu bisa ketutup lah, itu juga bisa ketutup kalau pas lagi airnya tinggi ya, pas hujannya lebih tinggi ya. Nah ini pun selama ini saya nggak ngelihat apa pohon kelapanya kenapa-napa ya, paling itu satu rubuh itu. Nah itu satu rubuh, pernah rubuh, tetapi kan ini persentasenya keberhasilannya cukup tinggi ya. Ini full kelapa, ini maksudnya ini sebenarnya kebun yang fokus utamanya itu kelapa teman-teman. Sampai sana-sana itu kelapa berjarak ini, walaupun sebelahan tapi saya belum pernah mencicipi air kelapanya ya, karena saya nggak suka dikasih ya sukanya menanam ya. Kalau teman-teman yang suka punya kebun itu kadang dikasih itu ya agak gimana ya, mending kita tanam sendiri ya. Nah ini di sana juga ada air. Ini posisinya sebenarnya sama seperti punya saya ya, punya yang saya kerjain ya, itu full air ya, full gelombang ya. Dan beliau tanam kelapa ya. Ini dan juga sengon, ini beberapa kali sudah panen sengon di pinggir-pinggir, tapi bukan di tempat air ya, maksudnya di agak tinggian ya. Itu cukup subur teman-teman. Jadi nanti ini kalau saya lihat sini semua rumput-rumput seringnya dimasukin ke kolam ini ya, ke belumbang ya. Jadi sampah organik semua masukin ke belumbang, jadi nanti ketika air penuh seperti ini nanti akan terkompos sendiri ya, akan terurai sendiri ya, nanti langsung diserap oleh pohon kelapa ini ya, atau tanaman di sekitarnya ya, atau sengon ya. Nah ini buat teman-teman yang punya kebun yang ingin seperti ini ya, berarti siapa tahu pengen gambaran ya, ini saya kasih gambaran yang seperti ini ya. Ini di tengah-tengahnya ada kolam ya, kolam ini untuk membuang rumput-rumput, jadi dibuang di sini, nanti ketika hujan ini akan mati sendiri ya, dan akan jadi nutrisi yang baik untuk tanaman-tanaman di sekitarnya. Nah ini sangat subur ya. Ini pohon apa ini, apa namanya, nangka ya. Nah itu sudah ya. Ini kita juga di posisi saya ya, ini kalau biasanya di sini tuh terendam air ya, cuma nggak tahu masih belum terendam. Ini sudah mendung banget, udah wanginya udah besar teman-teman. Saya sendirian ya. Nah ini talasnya masih, ini di bawah ini sudah ada airnya pasti teman-teman, tapi kondisinya masih sehat-sehat ya. Dan ini kecil-kecil seperti ini sudah ada anakannya nih teman-teman nih. Nah ini sudah calon anakan ya, harusnya dibuang ya, tapi nantilah biar tambah banyak saja nanti kita buang ya. Nah seperti ini juga kita tanam markisa teman-teman sini ya, cuma memang ini buat-buatan aja, percobaan ya, dengan tanaman yang kecil seperti ini. Apakah markisanya bisa berbuah, apa harus di tanaman yang tinggi. Nah seperti ini ya. Nih insya Allah ini biasanya nggak busuk ya, insya Allah ya. Ini kalau karena rumput aja pun sebenarnya nggak busuk ini teman-teman, rumput yang di sini nih nggak busuk karena nutrisinya itu apa ya, ya biasanya malah di sini subur banget teman-teman. Ketika air ke sini dikumpulin ya, karena ini kan membawa nutrisi-nutrisi ke sana, nanti di situ itu rumput itu cepet banget besar. Nah ini pun mungkin efek dari itu ya, jadi talas-talas ini pun besar-besar teman-teman. Jadi talas di sini tuh yang paling besar ya, apa juga mungkin karena full sinar atau gimana ya. Nah ini kan full sinar dibanding yang di sana ada talas ya. Tapi ini di posisi yang banyak air. Kita pemupukan juga sama seperti yang tempat-tempat yang di video yang lain ya. Dan ini sudah besar-besar teman-teman.
Ini harusnya kita uruk teman-teman, tapi masih belum ada waktu ya. Nah ini menurut saya ini besar ya, ini tapi ini belum ada isinya teman-teman. Yang roboh-roboh itu biasanya belum ada isinya, yang sudah roboh itu ya karena belum waktunya ya, belum umurnya ya. Ini baru umur 5 bulanan lebih lah. Ini nanti kan panen 7 bulan ya, Januari kalau tidak salah lah. Nah ini jadi nanti umbi itu naik ke sini nih. Ini calon yang awalnya batang ini ya, ini kan naik ke atas ini, yang pertumbuhan ini ya, nanti ini membesar, nanti jadi umbi ya. Jadi umbinya bukan ke bawah ya, bukan kayak singkong ya. Nah, ini singkong. Kalau singkong itu bagusnya memang diuruk ya, biar enggak roboh ya, tetapi enggak diuruk pun singkong itu naik ke bawah ya. Nah ini juga naik ke bawah, singkong itu harus di atas ya, jangan sampai kena air, terendam air ya. Kalau terendam air itu bosok ya teman-teman ya, makanya ini kita di posisi yang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah untuk talas nggak tinggi-tinggi banget nggak apa-apa, karena nanti kita buat lebih tinggi. Nah kalau singkong harus dari tinggi dulu, jangan taruh di bawah. Nah sekian dan terima kasih, ini udah gerimis, angin juga udah besar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.